Alright, ya berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ataupun mengupdate kembali mengenai pergerakan harga daripada Bitcoin dan tentunya kita juga akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Bitcoin ataupun katalis-katalis yang terjadi di market yang kemungkinan besar akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga daripada Bitcoin. Oke, sebelum kita ke topik pembahasan kita, kalian bisa subscribe channel ini dan juga like video ini agar nantinya channel ini mampu semakin berkembang dan tentunya bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita, di mana per hari ini Bitcoin mampu melakukan kenaikan sebesar 2,3% dan meskipun dalam 7 hari terakhirnya memang Bitcoin ini masih minus 11,9% dan kemudian Bitcoin berada di harga 37.357 US dollar dan berada di market cap 707,5 miliar US dollar. Dan apakah ini merupakan pertanda bahwa Bitcoin sudah berada di bottom, dan ini adalah merupakan tanda-tanda terjadinya reversal terhadap Bitcoin dan juga market crypto secara keseluruhan? Ya, tentunya kita akan mengulasnya. Oke, yang pertama kita akan melihat dari sisi Fear and Greed Index ya, di mana Fear and Greed Index ini menunjukkan angka 23, di mana kemarin ya sempat menyentuh angka 12, dan ini tentunya ini merupakan extreme fear yang di mana terjadi, ini menunjukkan bahwa terjadi ketakutan yang sangat luar biasa di market, dan kemudian di angka 23 ini ya meskipun memang ada peningkatan masih tergolong extreme fear ataupun masih tergolong terjadi ketakutan massal di market. Dan apa artinya ini ya, tentunya seperti apa yang saya bahas di video-video sebelumnya, ketika memang ada ketakutan di market, dan ini bisa saja menjadi satu kesempatan untuk kita untuk melakukan akumulasi tentunya dengan money management yang bijaksana tentunya terhadap investasi yang kita lakukan. Oke, yang kemudian di sini ada berita yang mengenai dari Bitcoin.com yang mengenai Rusia ya, di mana memang disebutkan bahwa pada berita sebelumnya bahwa Rusia diberitakan bahwa akan memban kripto secara keseluruhan ya, yang diusulkan oleh bank sentral daripada Rusia, dan kemudian Rusia semakin melunak. Dan di sini dari Bitcoin.com dilansir bahwa Rusia may allow crypto mining and gold backup stable coins, lawmaker said ya. Jadi pembuat kebijakan di sana menyebutkan bahwa Rusia kemungkinan besar akan memang masih mengizinkan crypto mining, dan kemudian untuk masalah stablecoin setidaknya bisa di backup, harusnya di backup memang oleh emas ya. Ini merupakan hal yang sangat positif tentunya terhadap market kripto ya, di mana memang sempat digadang-gadang bahwa Rusia akan memban kripto ya, di mana berita sebelumnya terjadi. Dan kemudian setelah itu juga ada tweet yang dilakukan oleh Elon Musk ya, di mana di sini disebutkan I will eat a happy meal on TV if McDonald accept Dogecoin ya. Jadi Elon Musk ya tempts McDonald's to accept Bitcoin ya. Jadi Elon Musk yang menggoda McDonald untuk menerima Dogecoin, dan McDonald replies if only if Tesla accept Grimacy coin ya. Jadi di sini disebutkan bahwa Elon Musk memang melakukan promosi lagi terhadap Dogecoin yang memang menjadi salah satu koin kesayangan yang dimiliki oleh Elon Musk ini ya. Dan kemudian apakah ini tanda-tanda nantinya bahwa McDonald akan menerima Dogecoin ya, kita tidak pernah tahu dengan hal tersebut. Namun ini memberikan ditanggapi sangat positif oleh market, dan ketika memang Elon Musk men-tweet hal ini dan memang market mengalami rebound ya. Dan kemudian apa saja yang terjadi selebihnya ya, di mana ada berita dari CoinDesk ya, IMF urge El Salvador to discontinue Bitcoin legal tender status ya. Jadi IMF ya mendesak El Salvador untuk tidak melanjutkan penggunaan Bitcoin sebagai legal tender atau mata uang resmi di El Salvador ya. Jadi ada desakan yang dilakukan oleh IMF ya, karena memang kita ketahui bahwa El Salvador memang mengajukan surat utang melalui underlying aset berupa Bitcoin, dan utang tersebut tidak ditujukan ke IMF namun ditujukan ataupun berasal dari komunitas kripto, dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa baru di dunia perbankan ataupun di dunia finansial sebuah negara. Jadi ini merupakan hal yang sangat revolusioner yang saya tangkap di sini. Dan kemudian
ini merupakan hal yang sangat brilian dan tidak menutup kemungkinan nantinya ada negara-negara yang akan mengikuti jejak daripada El Salvador untuk menerima Bitcoin sebagai legal tender di negara-negara mereka ya. Jadi IMF ada apa namanya setidaknya kecemasan dari pihak IMF dengan hal tersebut. Makanya memang mereka melakukan desakan terhadap El Salvador untuk menghentikan Bitcoin legal tender statusnya ya. Jadi kalau menurut saya El Salvador tidak akan berhenti hanya dengan desakan daripada IMF ya, dan kemudian ini akan menjadi sangat positif tentunya apabila memang nantinya akan ada negara-negara lain yang kemudian menggunakan Bitcoin sebagai legal tender di negara-negara mereka, dan itu akan membawa dampak yang sangat positif tentunya terhadap Bitcoin dan juga crypto market secara keseluruhan. Oke, dan kemudian kita juga akan menganalisa mengenai melalui technical analysis daripada Bitcoin ya, dari chart ya. Di sini kita ambil bahwa ini adalah merupakan chart Bitcoin USDT, dan kemudian ini adalah berada di time frame daily, dan kemudian sebagaimana kita lihat ya di area support ya 34.000 dan 34.362 dan sampai dengan 34.011 ya. Ini ketika memang sempat disentuh dan kemudian di sini terjadi lower shadow ya. Ini menunjukkan artinya ada demand yang cukup luar biasa di sini, yang sangat luar biasa tentunya, karena ketika memang yang saya yakini bahwa ada banyak pihak yang menunggu Bitcoin di area 30.000 ini, dan kemudian di area ini memang sudah terlihat demand ataupun permintaan daripada market ya terhadap Bitcoin ini, dan kemudian ini juga pertanda yang sangat positif tentunya karena Bitcoin kembali memasuki channel falling wedge yang dibentuk ya sebelumnya sempat di breakdown dan kemudian sekarang berada di falling wedge kembali ya, dan ini merupakan bullish pattern tentunya, dan kemudian ini besar harapan saya memang nantinya agar Bitcoin mampu breakout ke atas ya, tentunya berada di atas daripada area 41.011, dan ini akan menjadi indikasi yang sangat-sangat bullish terhadap Bitcoin apabila memang nantinya Bitcoin mampu berada di atas MA20 dan juga berada di atas area sekitar area 41.000 ya. Jadi itu akan menjadi hal yang sangat positif. Dan kalau kita lihat ya memang support kuat berikutnya apabila memang Bitcoin nantinya tidak mampu menahan di area 34.000 ini, maka support kuat berikutnya adalah berada di area di 30.000 ya, di antara 30.000 sampai dengan 28.800 ya. Setidaknya akan banyak demand di sini ya terlihat kalau kita lihat dari chart ya, di mana memang terjadi pemantulan yang signifikan di sini ketika memang menyentuh area 30.000 ini, dan ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa apabila memang di sini terjadi memang ini adalah merupakan bottom daripada Bitcoin dan Bitcoin mampu ke atas daripada breakout ke atas daripada falling wedge, dan ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa positif terhadap pergerakan harga Bitcoin ke depannya. Oke, kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, kita ke time frame 4 jam ya, di mana memang di sini ya setelah terjadi golden cross di MACD ya, di MACD-nya terjadi golden cross dan kemudian di sini sudah mulai naik ya. Dan masih dibentuk bar warna hijau ya kalau dari sisi MACD, dan kemudian sudah berada juga dari time frame 4 jam sudah berada di area di atas MA20, dan sekarang masih tertahan. Akan menjadi area resist berikutnya adalah di area 38.392 ya. Ini merupakan area MA50 dari time frame 4 jamnya. Dan kemudian kalau dari time frame daily ya, bahkan memang MA50 berada cukup jauh ya di area 45.000, dan kemudian saya harapkan memang nantinya memang dengan volume juga yang terjadi yang sangat signifikan di sini ya pada tanggal 24 Januari 2022 ya. Kemudian di sini terjadi lower shadow yang sangat tinggi, dan ini mengindikasikan adanya buying pressure yang sangat tinggi tentunya terhadap Bitcoin, dan kemudian semoga saja memang nantinya Bitcoin mampu melanjutkan kenaikan. Lalu bagaimana potensinya? Apakah memang akan langsung break out ya? Dan yang saya yakini di sini kemungkinan besar memang akan terjadi retest kembali ataupun nantinya
sedikit menyisir, di sini akan terjadi zona konsolidasi di sini sebelum memang akan terjadinya breakout, dan semoga saja breakout terjadi ya terhadap pola polling wedge ini, dan ini adalah merupakan bullish pattern untuk Bitcoin. Dan kemudian yang saya harapkan dengan banyaknya katalis positif juga yang muncul di market ya, semoga saja memang ini akan membawa dampak yang positif terhadap harga daripada Bitcoin ya. Namun kalian juga harus perlu sangat waspada ya, di mana di sini ada area-area support yang sangat penting ya, di area 34.000 sampai dengan area 34.309 ya, sampai dengan area 33.879. Kemudian support berikutnya akan berada di area 30.000. Oke, jadi demikian untuk update yang bisa kami berikan untuk kali ini ya. Bagaimana pendapat kalian? Kalian bisa taruh di kolom komentar tentunya. Dan kemudian tetap ya disclaimer on bahwa di sini kami bertujuan untuk edukasi dan juga sharing, dan tentunya kalian harus menggunakan money management yang tepat untuk melakukan investasi yang kalian akan lakukan, dan kemudian segala risiko yang kemungkinan terjadi di market, baik keuntungan maupun kerugian yang diakibatkan oleh investasi yang kalian lakukan adalah merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi lakukanlah do your own research memang sebelum melakukan investasi, dan juga tetap menggunakan uang dingin, tetap menggunakan money management yang bijaksana terhadap investasi yang Anda akan lakukan. Oke, jadi demikian untuk update kali ini. Semoga saja memang video ini mampu memberikan manfaat buat kalian semua. Tentunya ya jangan lupa untuk di like, di subscribe channel ini, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal oleh video-video yang akan kami berikan di video-video selanjutnya tentunya. Oke, selamat beraktivitas. Semoga saja kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. See you on the next video and bye-bye.